Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kewirausahaan? Kali ini topik ke-12 kita akan membahas mengenai 6 masalah bisnis yang sering kali terjadi dan bagaimana solusinya. Dalam menjalankan bisnis pasti ada kalanya permasalahan atau problem is coming, datang menghampiri. Banyak pengusaha yang bertahan dan menghadapi masalah tersebut. Ada juga yang memutuskan untuk berhenti atau beralih ke bisnis lainnya. Pengusaha yang bertahan, yang survive dan mencoba untuk mencari solusi, biasanya akan meraih kesuksesan di depan. Lalu, apa saja masalah bisnis yang biasanya datang menghampiri pengusaha? Kita akan cari tahu. Yang pertama adalah waktu. Salah satu masalah yang paling sering dihadapi pengusaha adalah banyak pengusaha yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya seperti telat meeting yang bisa menyebabkan kehilangan klien atau jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Nah, untuk itu seorang pengusaha harus mulai menerapkan namanya manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, ada kalanya pengusaha itu kurang percaya diri, kurang confidence. Banyak pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa ia memiliki sebuah bisnis. Hal ini biasanya terjadi ketika baru mulai atau startup dan bisnisnya masih kecil atau belum berkembang. Karena kurang percaya diri inilah pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain. Padahal confidence yang tinggi atau percaya diri yang tinggi itu langsung dapat melakukan secara tidak langsung dapat melakukan branding terhadap diri sendiri sebagai pengusaha yang menjual produk atau jasa tertentu. Nah, dengan begitu kalian dan produk yang kalian jual akan secara langsung dapat lebih mudah dikenali oleh orang lain. So, confidence itu penting. Yang ketiga, tidak adanya dukungan keluarga. Beberapa orang sih masih berpikir bahwa bisnis itu bukan zona aman dan bisa memberikan kerugian besar. Hal ini yang membuat banyak keluarga tidak mendukung anggota keluarganya memulai bisnis. Apa sih kamu punya usaha ini aja, mending kamu jadi pegawai dan lain sebagainya. Kadang mereka kekurangan kurang percaya diri karena ada beberapa part tidak adanya dukungan dari keluarga itu, sehingga mengakibatkan mereka menjadi kurang percaya diri. Antara kedua dan ketiga ini saling berhubungan ya. Padahal dukungan keluarga lah yang dapat mempush atau mendorong, memotivasi kalian dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi jika kalian belum mendapatkan dukungan keluarga, kalian harus mematangkan diri kalian sendiri. Fokus mengelola bisnis dengan baik. Dengan begitu keluarga kalian akan melihat, see everything I'm serious for this business, ya kan? Jadi kalian akan melihat, bapak ibu nantinya akan melihat, oh ternyata saya berhasil di bisnis saya. Nah, yang keempat, pindah bisnis yang lain, jadi bidang yang lain. Ada beberapa pengusaha yang udahlah give up gitu ya, udah menyerah. Tapi karena sepi, karena mendapati bisnisnya tidak berkembang, kalian atau secara langsung give up ya, menyerah dan menjual pindah ke bisnis lain. Misalnya dari awalnya sepatu pindahlah ke bisnis furniture, tapi tidak juga berkembang.
Nah, kemudian pindah lagi ke bisnis lainnya. Nah, hal ini sebenarnya membuat bisnis kalian itu nggak berkembang. Jika kalian mendapati bisnis sepi atau tidak berkembang, yang kalian lakukan tuh harus lebih fokus, pikirkan apa ya strateginya supaya produk saya ini berkembang, bukan malah pindah ke produk lainnya. 5 perang harga. Ini adalah masalah yang sering kali terjadi. Banyak pesaing yang berani memberikan harga yang lebih murah, menjatuhkan harganya. Padahal membuat Anda ingin menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat lebih kecil. Untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah kalian menurunkan harga. Tapi cobalah untuk memberikan harga yang pas, yang cocok sesuai dengan kualitas yang Anda berikan. Lalu berikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan kalian puas. Why? Karena tidak semua konsumen itu menginginkan harga murah loh. Tapi ada juga konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas bagus dan bisa memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Yang terakhir, manajemen keuangan yang buruk. Keuangan itu jadi salah satu penting sekali, hal penting yang harus kalian kelola dengan bijak untuk kelangsungan perusahaan. Jika keuangan itu nggak bisa dikelola dengan baik, pendapatan pengeluaran tidak terkontrol, kalian bisa menyebabkan diri kalian atau produksi kalian atau usaha kalian itu bangkrut. Dengan manajemen keuangan yang baik, kalian dapat dengan mudah membuat perencanaan. Kalian mulai mengexplain, memonitor, controlling keuangan, hingga mengatur model kerja. Manajemen keuangan yang baik secara itu dapat membantu perusahaan membuat penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan finansial. Untuk menerapkan manajemen keuangan yang baik, kalian butuh laporan keuangan yang tepat. Oke? Jadi, penggunaan software laporan keuangan bisnis adalah solusinya. Oke, itu tadi mahasiswaku beberapa hal yang penting dapat kalian pahami untuk materi topik ke-12 kita. Sampai jumpa lagi, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dari Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.